Dinten ayeuna kelompok hiji teh nuju aya di Terminal Sukabumi nyaeta di Museum Kipahare History, Art and Culture. Museum Kipahare nyaeta museum anu aya di Jalan Jalur Lingkar Selatan nu langkung lengkapna di Terminal Bus Sukabumi. Museum ieu diadegeun ku Bapak Dodi di Kaping 25 Agustus tahun 2016. Tujuanna nyaeta pikeun ngalestarikeun budaya anu di Sukabumi khususna. Museum ieu awalna dibentuk ku komunitas atanapi paguyuban anu namina Kipahare. Nami Kipahare ieu ngagaduhan inspirasi tina tangkal Kipahare. Nu mana kapungkur masa pajajaran tangkal ieu teh dijadikeun lambang bendera Karajaan anu sapasang sareng kujang. Tangkal ieu teh dikisahkeun asalna ti kabudayaan nu mana jadi pananda ciri didamelna hiji kampung anu ayeuna mah disebut namina Kota Sukabumi. Salajengna aya lisung sareng etem. Lisung nyaeta hiji alat tradisional nu biasa dipake ku masyarakat pikeun ngagiling atawa ngetuk beh padi. Lisung ieu biasana dijieunna tina batu atanapi kayu. Nah, salajengna aya etem nyaeta alat nu sok dianggo pikeun ngalah pare. Nah, para wargi sadaya, di dieu aya angklung. Naon angklung eta teh? Angklung teh ngarujuk kana hiji alat musik tradisional Sunda nu dijieun tina bambu. Angklung dipake pikeun ngaluarkeun sora harmonis ku cara digoyangkeun. Sarta sering dipake dina pagelaran seni musik di kalangan masyarakat Sunda. Angklung dipikawana minangka simbol budaya Sunda anu geus diaku secara internasional. Salajengna nyaeta aya alat kanggo matun atanapi menyiangi. Nah, matun di dieu nyaeta proses pikeun ngabersihan rumput liar di sabudeureun lahan tatanen padi anu dilakukeun sabada 2 minggu ti mimiti nandur. Dupiluku atanapi bajak sawah nyaeta alat nu dianggo pikeun ngolah taneuh utamina dina lahan pare. Luku mangrupikeun alat nu bentukna sapertos cangkul gede, biasana dijieun tina besi atanapi baja, anu biasa digerakkeun ku kakuatan jalmi sareng sasatoan nyaeta kerbau. Rupa-rupa pakakas anu dianggo pikeun ngolah kaemaman anu biasana didamel tina bahan alam saperti kai, batu, atanapi tanah liat. Nah, alat-alat ieu biasana dianggo dina kahidupan sapopoe pikeun masak jeung ngolah kaemaman dina kahidupan sapopoe. Salajengna aya batu tugu atanapi arca anu kapendak di Kampung Cijolang, Desa Wangunreja, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi.
mangrupi salah sahiji tugu peringatan anu asalna ti peradaban dina zaman klasik. Dulu sempat booming di komunitas pun juga berbooming bahwa ada penemuan batu di mana ya itu dari Cimas ke atas, dari Jampang. Ya, batunya dari mana Pak? Apa ya? Ini punya Bidang Jandul. Nah, dari Cimas itu naik ke atas terus, saya ikut ngambil nih. Namanya saya lupa juga. Ini ada nih, sebenarnya cuma nama tempatnya saya lupa lagi nih. Kalau ini dia lebih murni bentukan alam. Peninggalan manusia purba. Menurut akademisi sekarang aja ya, ini peninggalan manusia purba. Atau ini menggambarkan masa nirkala di Sukabumi, maksudnya masa-masa manusia purba atau manusia zaman dulu lah ya. Waktu di Sukabumi masa maupun batu apa. Ini buat penerapannya bisa tinggal ya di sini. Nah, itu Api gitu sih ya. Sesuatu membuat api, buat bertahan hidup, buat berburu. Mereka itu memaknainya jenis-jenisan ini batu. Nah, hampir semua orang punya, bukan termasuk masyarakat adat saja. Di kita juga ada, di daerah Jampang juga banyak waktu itu. Nah, setelah era Leuit tergeserkan, tergantikan oleh goa. Nah, si goa ini dipergunakan, orang tua dulu tuh goa dipergunakan untuk menyimpan hasil panen, baik itu padi, baik itu umbi-umbian, biasanya naruh di sini. Adapun kalau goahnya gede, biasanya suka dipakai sholat juga. Nah, suka dipakai sholat juga, ada yang berhadapan juga, ada pojokan yang memang bersih, sama dipakai sholat. Naruh beras juga, orang tua itu naruh beras juga ada dua, di dekat kompor sama di goa. Itu sistem tabungannya orang tua dulu. Nah, jadi kalau beli beras 1 karung bisa dibagi 2. Separuh buat sehari-hari, separuh lagi di sini. Kalau di sana habis, baru ngambil di sini. Terkadang karena orang tua dulu bisa ngatur beras, terkadang ini ada sisa di sini, ditambahin lagi. Ada sisa ditambahin lagi. Ada. Yang rutin aja kita punya semacam ritual yang memang dilaksanakan per 1 bulan sekali, yaitu bakti purnama sari. Nanti Tete bisa lihat sajen. Nanti kita jelasin apa fungsinya sesajen ini. Tujuannya apa Pak? Nah, tujuan dari bakti purnama sari ini kita berterima kasih sudah melewati waktu 1 bulan kemarin. Oh, jangan terima kasih. Intinya seperti itu. Cuma dengan cara berdoa menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Cuman dipimpin dulu kalau karena kita ada istilahnya upacara adat, makanya dipimpinnya oleh pakai tata cara adat Sunda dulu. Nanti ketika berdoanya, misalkan dipersilakan sok teteh mau berdoanya pakai cara apa? Pakai cara Islam boleh, mau pakai cara apa boleh. Nah itu bukan satu bentuk pemujaan, tapi tanda berterima kasih. Nah sesajen ini adalah makanan yang akan dimakan oleh bukan buat ngasih makan, bukan. Nah stigma ini yang kita saat ini mau masuk ke ranah ilmiah. Ayo kita ngobrol masalah sesajen, ayo kita ngobrol masalah bakar kemenyan, ayo kita ngobrol masalah kenapa ya si kopi payu, si kopi amu. Karena orang tua dulu nggak sampai ke pembahasan itu. Makanya stigma buruk ketika ada yang ngukus, ketika ada yang nyuguh, pasti terlabelisasinya
jelek, marah jurig, ngundang jurig. Nah, itu yang mau kami jelaskan tuh hal-hal seperti itu. Tapi nggak bisa ngejelasin kayak gini kalau nggak ada. Nah, gitu maksudnya. Nah itu, kami ini tidak pernah menyerah. Yang dari Museum Kipahare ini tidak pernah menyerah. Terus saja melakukan sesuatu hal karena dasarnya kita jelas. Justru yang saya harapkan itu ketika ada orang yang bertanya atau menolak, ayo sini ngobrol. Nah, luruskan gitu. Jadi yang pemahaman yang Anda tidak tahu, nanti saya kasih tahu. Kalau ada pemahaman Anda yang salah, nanti kita luruskan. Nah, terlepas kedepannya dia percaya ataupun tidak, ya mangga. Cuman kami tidak akan berhenti karena jelas undang-undang pengembangan kebudayaan itu menjadi dasar pergerakan kami, bahwa negara tidak membatasi untuk orang-orang kebudayaan mengangkat kembali budaya. Termasuk itu kan Bisa dari Baros pindah ke sini Pak. panjang ceritanya ya, tapi saya coba singkat. Singkatkan saja Bapak. Dulu kita menempati ruang perpustakaan di Baros. Ya karena nebeng, yang namanya nebeng atau nebang gitu ya. Ya ada kalanya tempat itu mau dipakai kembali sama yang punya. Pada akhirnya kita sempat dulu pindah ke rumah orang tuanya Kang Sandi, sama di Baros. Nah inilah hebatnya Gusti atau Allah atau siapapun itu sebutannya, memberi jalan, mempertemukan kami yang dari museum itu ketemu dengan orang kepala terminal ini, yang akhirnya kenapa mesti di rumah. Yuk, mau nggak kalau museum pindah ke terminal? Nanti kita upayakan, dan berterima kasih pada akhirnya kita diberi izin untuk menempati ini langsung dari Kementerian Perhubungan. Nah sebetulnya ini tamparan buat pemerintah Kota Sukabumi seharusnya loh, tapi ya saya nggak tahu. Tapi yang jelas saat ini kita difasilitasi oleh Kementerian Perhubungan dan ada maksudnya kerjasama dengan baiklah kita dengan kementerian yang tadi. Jadi ini terminal Kota Sukabumi ini di sini menjadi terminal pertama yang ada museumnya. Respon warganya juga gimana Pak? Respon warganya bagus, alhamdulillah. Ya sekarang nganu gente kita tadi kan ada pertanyaan, respon di sini kayak gimana? Kalau di sini nggak ada respon apa-apa, karena jauh dari warga. Berarti yang menjadi konflik itu apa Pak? Kalau misalkan kita boleh tahu yang menjadi konflik, adanya ada konflik itu misalkan Konflik warganya tidak enggak, justru warga menerima. Pada awalnya iya, tapi setelah seiringnya kurang pada gong tuh gitu. Akhirnya terus mencoba untuk dijelaskan, mengundang warga dan menjelaskan, yang pada akhirnya mereka menerima. Dan bahkan sempat kerjasama dengan kecamatan, kelurahan bikin pawai dongdang. Karena saya numpang, karena Museum Kipahare numpang, ya wayah nawe dan mau dipakai lagi buat museum. Akhirnya mau tidak mau mundur. berapa Pak kalau boleh tahu? Kesini itu 2 tahun yang lalu lah. Baru Ini baru mau menginjak 2 tahun di sini. Tahun lebih lah. Masih baru. Nanti waktu di Baros berarti udah berapa tahun Pak dari? Di Baros itu kurang lebih sekitar 7 atau 8, nanti coba dicek lagi di sana. Berarti tantangannya itu apa Pak? Menjadi seorang budayawan itu tantangannya apa? Ya harus capek, terus konsisten dengan apa yang dilakukan. Contoh ketika museum ini, bagaimana caranya museum ini harus terus tetap ada. Ada duit, nggak ada duit, kita bergerak. Karena apa? Museum ini berbasis komunitas. Dulu awalnya banyak deh. Ya jadi kayak gini. Kita bikin volunteer, kita bikin relawan pelestari cagar budaya. Kita jalan ke beberapa situs. Dalam jangka waktu 1 minggu itu, per 1 minggu sekali itu, kita jalan-jalan ke situ, beres-beres bersih-bersih di situ. Nyari-nyari kayak gini kan, ini salah satu bisanya banyak barang ini, salah satunya
dari jelajah itu. Nah, makanya sebetulnya dari pihak museum sangat berharap gitu ya, kembali lagi barudak ngorate daraek deui ya. Ayo dalam untuk orang-orang kesana. Karena yang ditakutkan generasi Mang Dodi nggak ada, generasi Kang Sandi nggak ada, siapa yang mau meneruskan? Yang kami cari itu orang-orang yang memang mau berjuang mempertahankan. Kita tuh kayak emang tantangannya itu sekarang era digital ya, Pak. Nah sekarang itu kayak kita kan generasi Z namanya. Nah kita tuh kayak bener-bener belum mengenal budaya Sunda gitu karena emang pengaruh dari internet ini mungkin ya Pak. Terus cara kita emang bener-bener cinta gitu terhadap budaya kita gimana gitu Pak. Jadi saya tidak menyalahkan anak-anak muda sekarang lebih fokus di teknologi gitu ya, lebih asiklah dengan kehidupannya saat ini. Tidak apa-apa mengindung ka waktu mi bapak ka zaman. Mengindung ka waktu mi bapak ka zaman. Nyata nu disebutkeun ngigelan waktu teh ngigelan zaman. Di zaman saat ini memang zamannya teknologi. Ya silakan, tapi bagaimana cara kita semua tidak tergerus. Ada yang harus dipertahankan, yang tadi misalkan masalah sejarah, masalah budaya, masalah seni. Itu bagaimana? Yaitu menjadi kampanye ini, bagaimana si sosial media ini bisa dipergunakan untuk berkampanye. Nah, untuk mencintai sebetulnya seperti halnya ketika kita suka sama perempuan, tidak bisa dipaksa. Katakan menggunakan bahasa, apalah bahasa Indonesia lah. Bahasa Indonesia, bahasa ibu. Karena saat ini secara mau sadar ataupun tidak sadar, bahasa Indonesia pun akan tergeserkan oleh bahasa yang dari luar. Nah, ada satu bahasa leungit cirina, leungit carana, leungit bahasana, leungit bangsa. Nah, maksudnya tidak apa-apa kita belajar dari luar negeri, kita belajar teknik apa segala macam yang dari luar negeri. Tapi translate lagi ke budaya dunia, ke bahasa kita gitu. Jadi lebih ke situ saja. Kegiatan budaya apakah ada kegiatan sendiri gitu di sini? Ada biasanya hari Minggu itu biasa ada latihan dari Keren. dari sementara yang berjalan itu dulu ya banyak, ada yang belajar karinding dan alat musik ini dari bambu, dia main di resonan suara. Iya. Tahu. Ya dia nanti di sini, tapi dia nanti dipukul, dia ngeluarin bunyi. Nanti bunyinya diatur sama rongga mulut sama rongga napas gitu. Nah, dia bukan punya aja, tapi lebih luas Jawa Barat. Bahkan nggak Jawa Barat sebetulnya, Bali punya. Nah, Lombok ada. Beda bentuknya sama penyebutannya saja. Kalau di kita disebutnya karinding. Yang memang sering dipakai di ritual-ritual yaitu tarawangsa. Selama berdirinya 2 tahun kan yang di sini apa aja yang bikin tantangan gitu Pak? Selama di sini ada apa? Apakah ada konflik gitu? Nggak ada. Saat ini yang ini curhat sedikit ya. Saat ini yang memang menjadi tantangan kita itu bagaimana kita satu membuat hidup ini museum dengan adanya pengunjung. Itu satu. Yang kedua, saya biaya perawatan, karena itu tanggung sendiri. Tanggung sendiri. Meskipun berhubungan dengan Menteri Kebudayaan. Kementerian Perhubungan hanya memfasilitasi saja. Hanya memfasilitasi tempat. Tapi kalau untuk merawat itu masing-masing. Contoh kalau lampu parem harus beli nih. Nah, sedangkan kita di sini kan nggak jual tiket. Oh iya. Nah, kita lebih ke silakan aja berdonasi silakan. Sering juga orang-orang dalam sehari jarang juga, dalam seminggu bisa ada, bisa enggak, bisa kalau memang dari pihak sekolah ada memang agenda buat datang ke museum kayak sekarang banyak gitu. Tapi sebetulnya fungsi pemangku kebijakan di atas. Bikin program atau kita tuh cuma 2 orang saat ini aktif di sini, kurang tenaga. Makanya kami ini butuh anak-anak muda yang mau membantu. Ayo, bantu ya.
oh saya senang jadi misalkan di media, ayo apa sih yang bisa dikolaborasikan di museum buat promosi, atau saya lebih senang ketemu dengan dunia pendidikan, yuk bagaimana kita sosialisasi museum di sekolah, ini karena kita nggak ada tenaga lagi. Ayeuna kurang masuk ke ruangan anu kedua. Di ruangan kedua ieu aya sejarah-sejarah nah oke. Sareng aya sertifikat anu dikasihkeun ku Museum Cipahare. Tentunya atau diizinkan kunjungan ke museum atau informasinya, semoga anak-anak sekarang cinta terhadap budaya. Tapi oke mungkin dihaturkan sabili aya kakirangan tina ngadupikanana atau lebih penyambutanana pada sapunten ulah kamu Sehat-sehat kanggo Bapak. Mungkin itu kunjungan Museum Cipahare. GSD 1B, SDKIP, Namun Jalan Sampi. Bisa. Kunjungan Museum Cipahare. Melestarikan budaya Sunda. Biasa. Oh, sakit, oh, di ngomong gigi.